Oke, selamat malam Mbak Yaya. Selamat malam, Mbak Kresna ya. Iya, oke nih. Jadi Mbak Yaya, apa nih yang membuat Mbak Yaya akhirnya memutuskan untuk datang ke sini? Jadi gini Mbak, saya punya problem sama teman saya yang menurut saya tuh toksik gitu loh. Jadi dia itu kayak selalu cerita sama saya memang. Kayak saya tapi nggak masalah namanya teman kan kita curhat biasa ya. Cuman kalau dia Betul. dalam ceritanya itu ada menyangkut paut hal yang nggak baik buat dirinya, saya larang gitu loh Mbak. Tapi dia nggak dengerin, nggak mau dengerin. Kayak tetap nerjang. Sekali dua kali saya biasa aja, udahlah resikonya dia. Cuman lama-lama dia gitu terus dan yang bikin saya tuh sebel itu dia sambatnya tuh ke saya gitu loh, sambat kayak ngeluh gitu loh Mbak. Kayak misal dia udah minta nasihat buat Mm-mm. utangin temennya dia, udah tak bilang jangan deh, tapi dia tetap ngutangin, nanti kalau nggak dibayar-bayar dia sambatnya ke saya. Kayak gitu terus. Jadi kayak saya tuh males banget dengerin akhirnya karena saya udah nasihatin dia, Mbak. Oke, jadi wajar sih Mbak Yaya kalau misalnya Mbak Yaya tuh ngerasa sebel atau Mbak Yaya ngerasa kesel karena kan Mbak Yaya itu juga sudah menyampaikan apa yang menurut Mbak Yaya itu baik untuk teman Mbak Yaya dan maksudnya Mbak Yaya kan pasti baik ya. Pastilah, maksudnya kan kayak namanya dia juga teman saya, jadi saya pingin bikin dia tuh jangan melampaui batas gitu, atau kalau ada hal yang emang bahaya atau itu nggak baik buat dia ya saya larang. Tapi dia cerita ke saya, cuman nggak dengerin nasihat saya. Terus ngapain minta saran gitu loh kalau ujung-ujungnya nggak didengerin. Dan nanti kalau dia sudah mendapatkan resiko itu, dia ngeluhnya ke saya juga. Kan jadi saya sebel kayak, ya kamu sih dibilangin juga udah dari kemarin ngeyel, sekarang ngeluh. Tapi gitu diulangin terus, Mbak. Kan sebel banget. Oke, iya baik. Kalau boleh tahu nih Mbak Yaya, biasanya dia itu curhatnya soal apa sih Mbak? Dia kayak seringnya curhatnya, jadi dia tuh punya temennya dia, saya nggak kenal ya. Mm-mm. Dia kayak punya Mm-mm. masalah mungkin di rumahnya. Akhirnya dia Iya. kan teman saya itu tempat kabur gitu loh, Mbak. Oke, ya. Tempat kabur, tapi terus malah diajakin pergi-pergi, bahkan tuh malam-malam diajakin ke pantai, jalan-jalan. Padahal teman saya kan cewek. Udah saya larang Hmm. tuh, jangan ambil resiko, apalagi dia anak kabur dari orang tuanya nggak izin, nanti kamu juga keseret-seret masalah keluarganya. Tapi dia tetap aja pergi dengan alasan aku juga butuh refreshing. Ujung-ujungnya waktu udah selesai dari pantai itu Mbak, Eh, dia ngeluh ke saya, kayak dia cerita ke saya kalau dia kena omel mamanya, temennya dia dicariin, dia kena batunya juga karena dia bantu temennya ini. Padahal kan udah saya bilangin, udah dinasehatin aja, didiemin aja, kalau emang dia mau kabur ke rumahmu, biarin aja, kasih tempat aja, tapi jangan diturutin. Apalagi nekat banget malam-malam pingin jalan-jalan gitu kan, Mbak. Jadi kan saya sih ikut sebel. Heeh, betul. Nah, itu udah berapa kali Mbak seperti itu melakukan hal-hal yang sama seperti itu? Sering sih, lebih dari 3, sampai saya bener-bener udah gak mau dengerin lagi, tapi kok kasihan. Lebih dari 3 kali. Oke, baik. Jadi kan ini tadi Mbak Yaya katanya kasihan ya, tapi juga ada sebel juga ya Mbak ya. Mm-mm. Sebel Terus banget. gimana nih? Ya, gimana ya? Jadi saya tuh pengen ngeluapin unek-unek aja gitu loh, Mbak. Saya kesini kayak, saya harus gimana nih? Kayak, saya ini masih sayang sama dia, temen. Kayak Mm-mm. dia tuh kadang ngajak saya main juga masih saya iyain. Tapi nanti di lain hal kayak, ya kalau inget kelakuannya dia yang dia dinasihatin juga nggak nurut gitu Ngeyel loh. gitu ya Mbak ya. Iya, jadi Heeh. kayak saya kan sebel, tapi di lain hal dia juga teman saya, jadi kayak bingung, toksik banget gitu. Takutnya saya juga nanti kebawa dengan sifatnya dia yang ngeyel gitu. Iya betul sih Mbak. Atau mungkin gini kali ya Mbak ya. Teman Mbak Yaya itu butuh butuh tempat curhat. Jadi mungkin dia itu juga sebenarnya udah capek sama temennya yang itu. Cuman Hmm. dia nggak tahu bagaimana cara mengekspresikannya. Akhirnya dia cerita sama Mbak Yaya. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Mungkin sih bisa jadi makanya saya mau dengerin
ceritanya dia, karena mungkin dia emang lagi butuh temen curhat juga buat ngatasin temennya itu. Tapi kalau udah tak kasih saran juga dia tetap tetap nekat gitu loh, tetap kayak ya kalau cuman mau dengerin doang, saya dengerin juga. Cuma kalau ada sesuatu yang nggak baik pasti kan saya larang kan. Nah itu dia Betul. nggak mendengarkan. Tapi ujung-ujungnya ya kalau dia nggak dengerin habis itu udah nggak usah bawa-bawa saya. Tapi habis itu larinya ke saya lagi, cerita ke saya lagi gitu kan. Saya juga Ke lama-lama Mbak Yaya lagi gitu ya. iya, jadi lama-lama kayak apaan sih nih orang lama-lama gini nggak usah cerita ke saya kalau tahu gitu. Oke Mbak Yaya, kalau boleh tahu usia temennya Mbak Yaya itu di kisaran berapa? Apakah mungkin masih remaja atau udah sekitar Seumuran, 20-an? seumuran sama Seumuran dengan Mbak saya, Yaya iya ya? saya 23. Oke, berarti ya maksudnya sudah dewasa tapi masih dewasa awal ya Mbak ya? Iya, dewasa awal. Oke, kadang-kadang kalau untuk hal seperti itu memang sering terjadi, Mbak. Jadi kalau misalnya pertemanan yang akrab banget itu kadang-kadang sering sih bukan kadang-kadang lagi ya, menjadikan temannya itu tamengnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya dia mau keluar atau apa, yang dijadikan umpannya itu adalah temennya. Dan Jadi mungkin itu yang sedang dirasakan oleh temannya Mbak Yaya dan teman Mbak Yaya itu sendiri juga bingung gitu. jadi kayak saya dijadikan tameng gitu ya, Mbak ya. Mungkin Iya, saya harus bagaimana nih, Mbak? Kayak gimana ini yang saya lakuin lagi karena saya udah bener-bener kayak sebel banget jadinya kalau dia datang lagi. Ya kalau datang cuman ngajak main atau apa, cerita ujung-ujungnya di dalam cerita itu dia sambat lagi, ngeluh gitu loh. hmm, Dengan hal yang ini sih sama Mbak aja. sama lagi ya. Pasti Hmm. udah capek banget, bosen juga ya Mbak ya, mungkin dengarnya ya Mbak ya. Oh, bosen banget, Mbak. Sampai udahlah bodo amat mau ngapain. Kayak masuk Tapi ya, telinga kanan, keluar telinga kiri mm, gitu. oke, tapi ya balik lagi karena temen, jadi akhirnya tetap ditemenin ya Mbak ya. Iya, mau gimana lagi. Temen juga kan kasihan kalau dia gila juga kan. Iya bener Mbak, jangan temennya kok Mbak. Eh, Kalau menurut pendapat saya ya Mbak ya, mungkin itu harus lebih ditegasin dan sedikit ditakut-takutin Mbak. Soalnya kalau misalnya udah dikasih tahu secara perlahan, mungkin secara halus gitu, Hmm. mungkin temannya Mbak Yaya itu masih belum mau mendengarkan, coba untuk dikasih tahunya dengan sedikit ditakut-takuti. Tak- Begitu. Takut-takutin gimana ya, Mbak? Jadi misalnya nanti dari perbuatan itu akan timbul resiko A. Nanti dari resiko A itu akan timbul resiko B. Bisa aja untuk resikonya itu agak sedikit dilebihkan. Oh, Begitu. iya, iya, paham. Oke, baik. Begitu Mbak Yaya, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di situ Mbak Yaya. Oke, terima kasih Mbak ya sarannya ya. Saya akan Oke. coba untuk pakai sarannya Mbak Krisna, lebih kayak nakut-nakutin dia ke resiko gitu ya, ngasih tahu resikonya dia. Iya, iya. Semoga bermanfaat ya Mbak Yaya ya. Oke, terima kasih Mbak Krisna malam Oke. ini konsultasinya. Ya. Terima kasih Mbak Yaya atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam. Langsung. Baik, selamat malam dengan Mbak Krisna ya. Iya, malam Mbak. Aduh, maaf ya Mbak ya, konselingnya jadi telat Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Eh, Mau tahu nih saya ada masalah apa ya Mbak Krisna ini datang ke sini? Kalau boleh tahu nih ada masalah apa? Ya nih Mbak, jadi tuh eh, saya kan punya suami ya Mbak ya, dan suami Mm-mm, saya itu kan kerja. mm-mm. Kerjanya itu dari jam 12 siang sampai jam 9 malam tiap hari. Oh ya ya. Nah, saya tuh ngerasa kok setelah dia itu kerja, jadi kita tuh kayak nggak punya waktu buat quality time gitu loh Mbak, buat ngobrol santai itu tuh kayak nggak ada waktu. Jadi dia pulang kerja itu terus langsung ngerjain laporannya, terus biasanya sampai Mm-mm. jam 12-an malam gitulah Mbak. Terus habis itu tidur, habis itu
bangunnya itu udah siang, udah mepet-mepet jam kerjanya lagi gitu. Oh, jadi Mbak Krisna ini kayak merasa waktu bersama suami kurang begitu ya? Mm-mm. Soalnya sebelumnya kan di tempat kerja yang lama kerjanya tuh nggak apa ya nggak terlalu menguras waktu kayak sekarang itu loh Mbak. Sedangkan yang ini tuh kayak kerjaannya tuh kok nguras waktu banget sih. Bahkan kalaupun libur gitu aja juga masih kadang ngerjain laporan, ngurusin chat-chat buat kerjaan juga kayak gitu loh Mbak. Kan saya juga sebel ya butuh maksudnya kayak pengen diperhatiin juga gitu loh Mbak. Oke, baik. Jadi eh, permasalahan ini itu bermula ketika suami Mbak Kresna ini kerja di tempat baru yang mana tempat barunya ini menguras waktu dengan keluarga begitu. Iya betul Mbak. Kalau Mbak Menurut Kresna saya sendiri tuh nih, menguras. mm-mm, Mm-mm. gimana perasaannya ke suaminya yang sekarang tuh gimana? Kayak sebelnya tadi kan katanya Mbak Kresna bilang sebel. Nah, sebelnya itu sebel yang gimana sih? Mm-mm. Pinginnya Mbak Kresna tuh yang gimana? Ya sebel pengennya tuh kayak ya kayak yang dulu gitu loh Mbak, lebih banyak waktu, nggak dicuekin gitu-gitu Mbak. Oke, jadi emang sedih banget ya Mbak ya kalau kita kehilangan waktu bersama-sama dengan keluarga, apalagi kalau di rumah itu kan pinginnya kita jadi berkumpul sama keluarga gitu ya, malah waktu quality Mm-mm. time keluarganya malah berkurang karena pekerjaan. Baik. Terus tadi katanya Mbak Krisna ini kan sebel nih sama suaminya, tapi kalau suaminya lagi pulang ke rumah nih Mbak Krisna tetap ngeladenin dia, masih ngeladenin kayak tetap senyum, tetap apa atau menunjukkan rasa sebelnya Mbak Krisna nih. Ya tetap Mbak, tetap apa ya? Ya tetap tetap senyum-senyum aja ya, seneng aja kalau dia tuh udah pulang. Cuman sebelnya tuh kalau pas pulang terus udah langsung berurusan sama kerjaannya lagi tuh baru sebel kayak yang aduh pulang ke rumah masih ngurusin kerjaan lagi kayak gitu loh Mbak. Cuman kalau dia ada di rumah aku seneng Jadi Mbak Krisna tuh gitu. seneng juga, ya pasti ya seneng gitu ya. Kalau suaminya pulang kerja, meskipun kalau lagi berangkat kerja tuh ya balik lagi sebel lagi gitu karena berkurang lagi waktunya gitu ya. Oke, saya mungkin juga akan merasakan hal yang sama ya dengan Mbak Krisna kalau mungkin saya sudah bersuami, tapi karena saya belum bersuami, cuman sedikitnya saya tahulah perasaan Mbak Krisna tentang kalau kita butuh quality time dengan keluarga gitu, pasti sangat ingin lah ya kita punya waktu buat keluarga sendiri gitu. Terus Iya Mbak. gimana kalau suaminya libur, apakah tetap ada waktu buat Mbak Krisna atau tetap full kerja? Ya kadang tuh masih disambi ngerjain laporan gitu loh Mbak. Ya walaupun nggak sebanyak kalau pas dia lagi kerja, cuman tetap ada sih ngerjain laporan beberapa gitu. Jadi tetap di hari liburnya juga ngerjain laporan ya Mbak ya. Iya, itu yang bikin saya, aduh, udah libur, kok yuk masih ngerjain kerjaan gitu loh. Jadi Sebel Mbak kan Krisna Mbak? ini rasa sebelnya karena memang libur aja tetap ngerjain kerjaan gitu ya. Iya, bener Mbak. Atau mungkin ini sedikit saran saya ya Mbak Krisna ya. Saran Mm-mm. saya coba Mbak Krisna komunikasikan dengan suaminya gitu. Misal mungkin setiap pulang kerja sebelum tidur begitu kayak adakan pillow talk, pembicaraan sebelum tidur gitu. Kayak gimana sih enaknya kita ini juga namanya berumah tangga, suami istri pasti pinginlah disayang, pinginlah ada waktu buat keluarga. Bukan berarti kayak Mbak Krisna ngomong ke suaminya kalau nggak sayang sih bukan, cuman kayak pinginlah ada waktu yang kalau libur itu benar-benar waktu buat keluarga gitu. Walaupun juga Mbak Krisna kan pasti tahu kerjaan suami juga pasti kan buat Mbak Krisna ya. Tapi coba dikomunikasikan karena dalam rumah tangga juga kan komunikasi itu penting. Jangan sampai perasaan sebelnya Mbak Krisna ini nggak diungkapin sama sekali. Takutnya malah nanti jadi bom waktu gitu. Jadi coba dikomunikasikan baik dengan suaminya gitu. Ah ya Mbak, ya berarti aku coba ngobrol sama suamiku gitu ya Mbak ya. Ya, coba diobrolin baik-baik. Gimana enaknya kayak misal weekend
Jika memang dia mau tetap bekerja, ya silakan. Cuman pastikan tetap ada waktu minimal lah sehari sekali waktu buat istrinya gitu sih saran saya. Oke. Oke deh Mbak. Ntar deh Mbak, coba aku tak ngobrol sama suamiku kayak gitu. Makasih loh Mbak Yaya. Iya sama-sama. Coba kita praktekin gimana Mbak Krisna? Oh boleh, Sedikit boleh Mbak. aja. Coba ya Cuman Mbak ya. kayak ya Oke, berkomunikasi, minta waktunya gitu loh. Coba kita komunikasi sebentar. Kita coba aja gitu ya. boleh, boleh. Gimana nih Mbak nyobanya? Aku Ya mulainya mungkin dari mana nih? ya silakan Mbak Krisna dulu yang ngomong kalau pingin ada waktu gitu. Oh, oke deh. Aku coba ya. Iya Mbak Krisna. Oke. Eh, aku manggilnya Ayang ya, soalnya aku biasa manggil dia Ayang. Oke nggak apa-apa, Gak apa-apa ya Mbak. silakan. Nggak apa-apa harus tahan banting ini saya. Yang kalau misalnya lagi libur itu ya libur, kerjaannya nanti dulu sama istrinya dulu, gitu kali ya Mbak yang ngomongnya ya. Ya mungkin dengan manja-manjaan juga bisa. Biar Oh, ya Mbak suaminya ya. eh, kayak tetap rasa ini loh istriku gitu sih. Kita kalau suaminya, iya tapi ada kerjaan, saya ada kerjaan. Terus gimana? Libur juga ada kerjaan dari kantor gitu. Oke, baik Mbak Krisna. Terima kasih atas waktunya sudah mau menceritakan keluh kesah Mbak Krisna. Kayaknya Mbak Krisna udah mulai plong ya wajahnya ya. Sudah Iya nih Mbak menceritakan. ya. Terima kasih ya udah mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga setelah ini suaminya makin ada waktu buat keluarga gitu ya setelah dibicarakan tadi. Amin. Ya, terima kasih banyak Mbak buat tipsnya ya Mbak ya. Oke, terima kasih juga ya Mbak Trisa atas waktunya. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi kalau memang ada yang perlu ditanyakan lagi atau mungkin ada yang perlu dikonsultasikan lagi. Terima kasih Mbak Krisna, selamat malam. Baik, selamat malam Mbak.